Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas atau membedah sedikit hadis-hadis yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin saya yang ukurannya seperti buku biasa itu di Sohifah 16 pada pertengahan, dan ini di majlis ketiga Fadilatil Ilmi, fadilah atau keutamaan ilmu. Dan di sini ada hikayat atau cerita atau riwayat yang sangat menarik bagi saya, yaitu riwayat, mari kita bacakan. Waruwiya annan nabiyya alaihi salatu wassalam qala iza kana yaumal qiyamati yu'ti bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal ajab. Jadi dalam hadis diriwayatkan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata yang artinya, apabila tiba hari kiamat akan dihadapkan 4 golongan orang di dekat pintu surga tanpa mengalami hisab dan azab. Hisab itu adalah perhitungan dan azab itu adalah siksaan, ya. Jadi yang pertama di sini dijelaskan bahwa dari keempat golongan itu yang pertama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, dan yang kedua adalah orang yang sudah naik haji, yang sewaktu dia naik haji dahulu itu dia tidak pernah melakukan perbuatan jelek atau perbuatan yang istilahnya keji lah, maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid, yang gugur di medan perang. Dan yang terakhir adalah orang yang dermawan, yang mengusahakan harta dari jalan yang halal dan menafkahkannya di jalan Allah tanpa sifat riya, tanpa sifat sifat takabur, sifat riya gitu. Dan keempat golongan tadi itu saling mendahului untuk memasuki pintu surga, yaitu orang yang alim, orang yang naik haji, orang yang mati syahid, dan orang yang dermawan atau berehan ucek sundaman. Jadi nu opat-opat nate parbut ya, hayang paheula-heula asup ingin saling mendahului untuk memasuki pintu surga. Pokoknya urang yang pangheulana cek orang alim, cek nu naik haji aing pangheulana. Yang ketiga orang yang mati syahid, saya ingin mendahului Anda. Dan yang keempat orang yang dermawan, saya lebih dahulu. Jadi keempat orang ini ingin saling mendahului untuk memasuki surga. Dan di sini Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjadi hakim di antara mereka. Jadi pertama-tama malaikat Jibril itu bertanya kepada orang yang mati syahid, yang gugur di medan perang itu. Kata malaikat Jibril, apa yang engkau lakukan di dunia sehingga engkau ingin masuk surga terlebih dahulu? Naon nu dipigawe maneh teh di dunia nepikeun ka hayang pangheulana asup kana surga. Dan orang yang mati syahid itu menjawab, saya telah terbunuh di medan perang demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, cek malaikat Jibril teh itu alasan kamu. Malaikat Jibril pun bertanya lagi, dari siapa engkau mendengar pahala orang yang mati syahid itu? Dan orang yang mati syahid menjawab, dari para ulama. Kata malaikat Jibril, jagalah kesopananmu. Engkau jangan mendahului gurumu, ulah sok mihalaan guru. Maneh nyaho mati syahid, Anda mengetahui pahala mati syahid itu dari guru. Jadi jagalah kesopananmu, sing sopan, jangan pernah mendahului guru. Nah, itu kata malaikat Jibril. Dan kemudian malaikat Jibril menoleh
atau melihat kepada orang yang telah naik haji, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, dan akhirnya memutuskan perkara yang istilahnya keputusannya sama hal dengan orang yang mati syahid tadi. Jagalah kesopananmu, engkau mendahului pahala haji, engkau mengetahui pahala orang yang mati syahid itu dari guru, ulah sok meulaan. Nah, jadi kemudian Jibril mengajukan pertanyaan yang serupa musarwa kepada orang yang dermawan dan mendapat jawaban yang sama. Akhirnya berkatalah orang alim. Jadi orang alim tersebut berkata, "Oh Tuhanku, ya Allah," mungkin gitu ya, "aku tidak memperoleh ilmu kecuali kemurahan hati orang yang dermawan itu dan dengan sebab kebajikannya." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh benar apa yang dikatakan orang alim itu, hai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga sehingga orang yang dermawan itu dapat memasuki surga." Baru kemudian mereka menyusul masuk sesudahnya. Jadi ada 4 golongan yang diriwayatkan di sini. Dalam kitab ini diriwayatkan bahwasanya ada 4 golongan yang ingin berebut mendahului, ingin pertama masuk ke dalam surga, yaitu orang alim yang pertama, yang kedua orang yang naik haji tanpa melakukan perbuatan maksiat, yang ketiga orang yang mati syahid, yang gugur di medan perang untuk memperjuangkan jalan Allah, yang keempat adalah orang yang dermawan tanpa ada rasa riya atau takabur, dan yang keempat tadi dibantah oleh malaikat Jibril, "Jagalah kesopananmu, engkau jangan pernah mendahului gurumu." Karena kita tidak akan mengetahui pahala orang yang naik haji, pahala orang yang mati syahid, pahala orang yang dermawan, tanpa ada guru. Tapi seorang guru itu lebih bijak, karena di sini diriwayatkan, "Oh Tuhanku, ya Allah," kata orang yang alim itu, "aku tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan kemurahan hati orang dermawan." Jadi orang alim itu bijak. Kami tidak akan pernah memperoleh ilmu kalau tanpa ada orang yang dermawan dan sebab-sebab kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya benar apa yang dikatakan oleh orang alim itu. Jadi orang yang pertama masuk ke dalam surga yaitu orang yang dermawan tanpa ada rasa riya dan takabur, karena kebijakan orang alim tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.